Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para calon pendaftar yang antusias, saya sangat senang dapat berbagi informasi terkait pengisian belangko administrasi penerimaan prajurit. Tutorial ini akan membantu para calon memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengisi belangko pemeriksaan administrasi dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengisian belangko pemeriksaan administrasi penerimaan prajurit merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran. Kepada para calon prajurit karir TNI Angkatan Darat, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tata cara pengisian belangko pemeriksaan administrasi, belangko dinas, dan penyiapan berkas administrasi yang nantinya digunakan untuk tahap seleksi di bidang administrasi pada rekrutmen prajurit karir TNI Angkatan Darat. Sebelum itu, pastikan para calon prajurit karir TNI Angkatan Darat sudah mempunyai belangko tersebut yang diterbitkan di website penerimaan prajurit karir TNI Angkatan Darat. Setelah para calon prajurit karir TNI Angkatan Darat mempunyai dan menyiapkan belangko rikmin dan belangko dinas agar memahami bagian-bagian yang ada di dalam belangko tersebut, kita akan menjelaskan cara dan contoh pengisian pemeriksaan administrasi, belangko dinas, dan penyiapan berkas administrasi. Pertama, kita akan menjelaskan pengisian belangko pemeriksaan administrasi. Pengisian data menggunakan ballpoint hitam dan ditulis dengan tulisan tangan huruf kapital. Pada bagian ini akan diisi pada saat validasi. Pada pojok kanan atas ditempel pas foto hitam putih calon ukuran 4x6. Nomor 1 sampai dengan 4, data diisi dilaksanakan pada saat validasi calon prajurit karir TNI Angkatan Darat di tempat seleksi yang sudah ditentukan nantinya. Poin A, keterangan diri. Calon nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 diisi data yang tertera di KTP calon. Untuk nomor 4, data diisi oleh panitia pada saat validasi. Nomor 7, pendidikan. Diisi data mulai dari poin A, SD atau MI, masuk tahun, lulus tahun, dan di mana atau nama sekolah. Dapat dilihat dari raport atau ijazah SD atau MI calon. Pada poin B, dalam pengisian data dari data yang tertera di raport atau ijazah SLTP atau MTS calon. Pada poin C, dalam pengisian data dari data yang tertera di ijazah SMA atau SMK atau MA calon. Nomor 8 dan 9, diisi data diambil dari KTP Bapak dan Ibu calon di kolom kiri. Apabila calon mempunyai bapak atau ibu tiri, diisi di kolom kanan, dan jika orang tua kandung calon sudah meninggal dunia, data diisi almarhum nama orang tua calon. Untuk pengisian data, pangkat atau jabatan bagi orang tuanya yang bekerja di instansi TNI atau Polri atau PNS. Nomor 10, diisi data apabila calon berdomisili dengan wali atau famili lainnya. Pada poin B, pengisiannya akan diisi pada saat validasi. Pada poin C, nomor 1, menjelaskan kelengkapan administrasi asli yang harus disiapkan calon di dalam map warna merah yang isinya sesuai kelengkapan yang tertera. Pada poin C, nomor 2, menjelaskan kelengkapan administrasi fotokopi berlegalisir yang harus disiapkan calon sesuai di dalam map warna kuning berjumlah 7 map yang isinya sesuai kelengkapan yang tertera. Pada poin D, agar diisi data prestasi atau keahlian 3 tahun terakhir pada saat pendaftaran minimal tingkat provinsi. Pada poin E, sosial media, diisi data dari nama akun medsos yang aktif yang dimiliki seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya nomor HP calon, orang tua bapak dan ibu maupun saudara diisi sesuai yang dimiliki. Data email diisi data sesuai yang dimiliki calon. Poin F, akan diisi data pada saat validasi. Kedua, kita akan menjelaskan pengisian belangko dinas.
Dalam pengisian datanya menggunakan ballpoint dan ditulis dengan tulisan tangan huruf kapital. Untuk belangko dinas yang menggunakan materai, maka ditempel materai terlebih dahulu, kemudian difotokopi sebanyak 6 rangkap, dan pengisiannya harus diisi dengan tulisan tangan huruf kapital atau huruf besar, baik belangko dinas yang ditempel materai maupun yang difotokopi. Belangko dinas yang pertama, surat permohonan menjadi prajurit karir TNI Angkatan Darat, ditulis dengan menggunakan ballpoint hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini, diisi tanggal, bulan, tahun pada saat pengisian belangko tersebut. Pada bagian ini, berdasarkan pengumuman ke Agendam di mana nomor, tempat, tanggal, bulan, tahun diisi pada saat validasi. Pada bagian ini, pengisian datanya diambil dari KTP calon. Pada bagian ini, diisi data nama dan tanda tangan calon tanpa menggunakan materai. Setelah semuanya terisi, calon harus menulis ulang permohonan menjadi prajurit karir TNI Angkatan Darat dengan tulisan tangan huruf kapital atau huruf besar menggunakan kertas besar double folio bergaris dan ballpoint berwarna biru, ditempel menggunakan materai 10.000 dan ditandatangani oleh calon. Belangko dinas yang kedua, daftar riwayat hidup, diisi dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini, pengisian data dari KTP calon. Pada bagian ini, pengisian data dari fisik calon untuk tinggi badan dan berat badan diisi pada saat validasi. Pada bagian ini, pengisian data dari kecakapan calon. Pada bagian ini, pengisian data dari ijazah SD, SMP, dan SMA. Pada bagian ini, pengisian data dari pengalaman pribadi calon yang pernah dilakukan dan bersertifikat. Nomor 1 dan 2, pengisian data keluarga Bapak dan Ibu calon diambil dari data KTP. Jika Bapak dan Ibu calon meninggal dunia, cukup diisi namanya saja. Nomor 3 dan 4, pengisian datanya apabila memiliki Bapak dan Ibu tiri, untuk nama panggilan diisi dari nama panggilan calon. Nomor 5, pengisian datanya sesuai yang tertera pada kartu keluarga. Nomor 6, pengisian data pada saat validasi. Nomor 7 dan 8, pengisian data dari saudara bapak dan ibu kandung. Pada bagian lain-lain di nomor 1 sampai 3, pengisian data diambil dari pengalaman pribadi calon. Pada bagian ini ditulis tempat daerah calon, tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian riwayat hidup tersebut. Pada bagian ini, pengisian data, nama dan tanda tangan calon. Pada bagian ini, pengisian data nama lurah atau kepala desa diberikan tanda tangan dan cap sesuai domisili calon. Pada bagian ini, ditempel pas foto calon berwarna hitam putih ukuran 4x6. Belangko dinas yang ketiga, surat pernyataan belum pernah menikah, diisi menggunakan ballpoint berwarna hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini, diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pada saat pengisian surat tersebut. Pada bagian ini, diisi data dari KTP calon. Pada bagian ini, diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian surat pernyataan tersebut. Pada bagian ini, diisi nama calon ditempel materai 10.000 dan diberikan tanda tangan calon. Pada bagian ini, mengetahui orang tua atau wali, diisi nama orang tua atau wali dan ditandatangani orang tua atau wali. Pada bagian ini, diisi nama kepala desa atau lurah, ditandatangani dan dicap sesuai domisili calon. Belangko dinas yang keempat, surat persetujuan orang tua atau wali, diisi dengan menggunakan ballpoint berwarna biru dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini diisi data orang tua bapak kandung calon sesuai KTP. Apabila bapak kandung meninggal dunia diisi oleh ibu kandung calon. Kemudian apabila orang tua bercerai dan menikah lagi, diisi data dari bapak kandung calon. Pada bagian ini diisi data dari calon sesuai KTP.
Pada bagian ini diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian surat pernyataan tersebut. Pada bagian ini ditempel materai 10.000 dan ditandatangani orang tua calon. Pada bagian ini diisi nama lurah atau kepala desa, ditandatangani dan dicap sesuai domisili orang tua calon. Blanko dinas yang kelima, surat pernyataan orang tua. Diisi dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini diisi data orang tua sesuai KTP. Pada bagian ini diisi data dari calon sesuai KTP. Pada bagian ini diisi pada saat validasi. Pada bagian ini diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian surat pernyataan tersebut. Pada bagian ini diisi nama orang tua calon atau wali, ditempel materai dan ditandatangani. Blanko dinas yang keenam, surat pernyataan calon. Diisi dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pada saat pengisian surat pernyataan tersebut. Pada bagian ini diisi data dari calon sesuai KTP. Pada bagian ini diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian surat pernyataan tersebut. Pada bagian ini diisi nama calon, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani. Pada bagian ini diisi nama orang tua atau wali dan ditandatangani. Pada bagian ini diisi nama kepala desa atau lurah, ditandatangani dan dicap sesuai domisili calon. Blanko dinas yang ketujuh, surat pernyataan tidak manipulasi data administrasi. Diisi dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam dan huruf kapital atau huruf besar. Pada bagian ini diisi data sesuai KTP calon. Pada bagian ini diisi pada saat validasi. Pada bagian ini diisi nama calon, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani. Ketiga, kita akan menjelaskan tata cara penyusunan berkas administrasi. Penyusunan pertama, map merah yang berisikan berkas asli, terdiri dari 1. Akte kelahiran calon, 2. KTP asli calon, 3. Fotokopi KTP orang tua atau wali, 4. Fotokopi kartu keluarga atau wali, 5. Ijazah asli SD, SMP, SMA atau sederajat, 6. SKHUN asli SD, SMP, SMA atau sederajat, 7. Raport asli terakhir SMA, SMK, MA atau sederajat, 8. Fotokopi akte kematian orang tua apabila telah meninggal dunia yang dilegalisir. 9. Fotokopi akte cerai orang tua apabila pernah bercerai yang dilegalisir. 10. Fotokopi surat menikah apabila orang tua bercerai dan menikah lagi yang dilegalisir. 11. Piagam prestasi atau keahlian 3 tahun terakhir pada saat pendaftaran minimal tingkat provinsi. 12. BPJS asli. Penyusunan kedua, map kuning, terdiri dari 1. Surat pendaftaran online dan validasi, 2. Surat permohonan tulis tangan kepada Aspers Kasat, 3. Surat permohonan menjadi prajurit karir TNI Angkatan Darat, 4. Daftar riwayat hidup, 5. SKCK asli, 6. Fotokopi ijazah dan SKHUN SD, SMP, SMA atau sederajat yang dilegalisir. 7. Fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir. 8. Fotokopi KTP calon. 9. Fotokopi KTP orang tua atau wali. 10. Fotokopi KK orang tua atau wali. 11. Fotokopi raport terakhir kelas 10 sampai dengan kelas 12, SMA, SMK, atau MA yang dilegalisir. 12. Surat pernyataan belum pernah menikah, bermaterai. 13. Surat persetujuan orang tua atau wali, bermaterai. 14. Surat tidak melakukan penyuapan orang tua atau wali, bermaterai. 15.
surat tidak melakukan penyuapan calon. Bermaterai. 16. Surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data orang tua. Bermaterai. 17. Fotokopi akte kematian orang tua bila meninggal yang dilegalisir. 18. Fotokopi akte cerai orang tua bila pernah cerai yang dilegalisir. 19. Fotokopi surat nikah bila orang tua cerai dan nikah lagi yang dilegalisir. 20. Kartu daktilaskopi atau sidik jari dan sinyalemen. 21. Fotokopi kartu BPJS calon. 22. Fotokopi piagam prestasi atau keahlian 3 tahun terakhir pada saat pendaftaran minimal tingkat provinsi. 23. Surat keterangan atau sprint tugas orang tua bila orang tua tidak bisa tanda tangan surat persetujuan orang tua. Untuk penyusunan map kuning yang kedua sampai dengan yang ketujuh, penyusunannya sama dengan map 1 kuning. Yang membedakan adalah pada bagian belangko dinas yang sudah difotokopi, untuk pengisian datanya tetap ditulis dengan tulisan tangan dan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, serta warna ballpoint sesuai yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Setelah seluruh berkas administrasi disiapkan di dalam map warna merah dan warna kuning yang tersusun sesuai dengan urutan dan kelengkapannya agar para calon membawa kelengkapan berkas administrasi tersebut pada saat validasi di mana calon mendaftar. Demikian informasi lengkap mengenai pengisian belangko pemeriksaan administrasi, belangko dinas, dan penyiapan berkas administrasi. Saya berharap tutorial ini dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu para calon memahami proses ini dengan baik. Tetap semangat dan jangan ragu untuk mengejar impian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.